Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى حضرة أرض بكرامة نبينا عليه السلام إلى حضرة الصفوة أبو المسجد الشعب القلب الجلال إلى حضرة الشيخ محمد سلام السلام يا سلام يا سلام يا سلام إلى حضرة الله بكرامة الشيخ يا شيخ أشعار إلى حضرة بهدي أشعار إلى حضرة بهدي أبد إلى حضرة الشيخ أحمد صالح إلى حضرة الشيخ سلام إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن معين إلى حضرة الله بكرامة الشيخ يوسف الشيخ إلى حضرة بهدي سلسلة إلى حضرة بهدي الشجاع إلى حضرة الشيخ بحضرة مصر إلى حضرة الشيخ محمد مصر إلى حضرة السيد سليم القاسم لحضرة الله خصوصا الشيخ يوسف لحضرة الشيخ ياسين لحضرة الشيخ عبد الرحمن رسول الله لحضرة الشيخ محمد المكان لحضرة الشيخ يوسف لحضرة الله لحضرة الشيخ يوسف لحضرة خصوصا الشيخ محمد لحضرة الشيخ محمد يتعامل على الصلاة والحضارة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خلق خلقه ومنتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعلم والإمام والأساتذة وحقوق masyarakat sepuh bin sepuh khusus yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Musyawarah atau Ma'hadul Mubalighin Al-Mukarram Ustaz Haji Tarbiz Dahir Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammadin yang sama kita hormati aparatur pemerintah secara khusus camat Kecamatan Cinere Al-Mukarram Ustaz Haji Mursalin MSI yang sama kita hormati oleh Ketua Terpidana Mukarram Ustaz Haji Abdul Qahair Al-Mukarram Ustaz Haji Samsul Insan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Habib Al-Mukarram selaku Ketua MUI Kelurahan Kendul beserta jajaran pengurus MUI dan DPD Kelurahan Kendul yang terhormat Guru kita Al-Mukarram Haji Arfan Ibn Sina Abbas sudah Ketua DKM Masjid dan Musalla Kelurahan Kendul, Ketua RW, Ketua RT hadirin, Bapak Ibu beliau semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan karunia nikmatnya. Alhamdulillah.
Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkannya kita nanti di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam Allah tercurahkan kepada baginda Rasul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat al-uzma dari baginda Rasul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saja kita lanjutkan kajian kita yang kita Nasihatul Ibad. Bahwasanya pada pertemuan hari ini ada sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ada yang lebih baik dari syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain. Amin amin ya rabbal alamin. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من الخصال في الجنة خير من الجنة، أي نفسها الجنود في الجنة خير من الجنة، أي إقامة الإضافة في الجنة الأمر لأهلها بوجود نفس جنة، وخدمة الملائكة في الجنة لأهلها خير من الجنة، فخدمة الملائكة تدل على زيادة ارتفاع أهل الجنة، ولوعد الأنبياء في الجنة خير من الجنة، ورد الله تعالى في الجنة أن أهلها خير من الجنة، لأن رضوان الله تعالى أكبر من جميع أهلها. Bahwasanya kita telah mengetahui banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat kita baik, puasa kita baik, zakat kita bagus, pergi haji dan umrah telah kita laksanakan tatkala sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Jiwa sosial kita tinggi, tidak berbuat zalim terhadap sesama manusia, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang selalu kita idam-idamkan. Ternyata kata baginda Rasul ada yang lebih baik daripada syurga. Yang pertama kata baginda Rasul, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Ada 4 hal di dalam syurga itu ada yang lebih baik daripada syurga. Yang pertama, al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Al-khuludu, kita langgeng berada di dalam syurga, khairun minal jannati, itu lebih baik daripada surga. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langgengnya kita di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada sebuah gugatan. Kenapa dikatakan ada sebuah gugatan? Karena ada enak-enak di syurga dipanggil karena kelalaian kita di dunia. Ada anak nggak dididik dengan baik, akhirnya orang tuanya yang udah di syurga neraka dulu. Ada guru yang tidak menyampaikan sebuah permasalahan agama kepada muridnya, akhirnya ini murid nuntut
akhirnya di sini dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita berada langgeng di dalam surga itu lebih baik daripada keberadaan surga. Jadi kita berada di dalam surga, antanglah menikmati isi yang ada di dalam surga itu keberadaannya lebih baik daripada surga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannah. Ada penjelasan yang dari Abu Hurairah fil jannati khairun minal jannah, ay iqamati fil jannah an amri ahliha min wujudi nafsil jannah. Jadi berada langgeng di dalam surga adalah sebuah kenikmatan yang besar. Bagi siapa? Bagi penghuni surga ketimbang wujudnya surga. Yang kedua, khidmatul malaikati fil jannah ay ahliha khairun minal jannah. Pelayanan al-khidmatu, pelayanan al-malaikatu dalam malaikatnya Allah fil jannati, di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun minal jannah, itu lebih baik daripada surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmatul malaikati tadullu ala ziyadatil irtifai anil jannah. Di sini dikatakan khidmatnya, pelayanan dari para malaikat Allah itu lebih bagus, lebih baik daripada surga. Yang masya Allahnya lagi nih, ternyata orang yang beriman kepada Allah benar-benar imannya, orang yang bertakwa kepada Allah benar ketakwaannya, tidak zalim dan hubungan dengan Allah baik, dengan manusia baik, benar apa yang dikatakan, kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya apa? Saking mulianya nanti tatkala kita masuk ke dalam surga Allah, yang melayani kita itu adalah para malaikat Allah. Dan malaikat menjadi melayani kita, kita yang dilayani. Kira-kira derajat lebih tinggi pelayan apa yang dilayani? Yang dilayani. Nanti itu di surga Allah, para malaikat yang Allah ditugaskan untuk melayani kita di dalam surga. Tapi itu ada siapa yang di sini menunjukkan bahwasanya derajat kita, orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ternyata benar menjadi Allah. Kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, apakah kita masih mau bersantai-santai saja untuk mendapatkan yang namanya kenikmatan besar, yaitu kita dilayani oleh para malaikat Allah? Apakah sudah baik ibadah kita? Perlukah dalam 24 jam ini lebih banyak ibadah kita kepada Allah, atau lebih banyak kita untuk bersendakura dan lain sebagainya? Mari kita introspeksi diri kita. Ya, kan bahasanya rumah orang kagak ada yang tahu. Setidaknya tatkala kita menghadap kehadirat Allah, kita sudah membawa bekal, yaitu amal soleh dan segala perbuatan lainnya. Di antaranya setidaknya kita bisa lebih baik lagi melaksanakan perintah-perintah yang wajib yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan hak-haknya Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu insya Allah di dunia kita mulia,
dan di akhirat pun kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajibanul anbiya'i fil jannati khairun minal jannah. Nabi kita tuh di surga selain kita kumpul bersama dengan para guru-guru kita dan para pejabat-pejabat wilayah kita, jamaah yang sungguh berkumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita nanti juga berkumpul dengan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata baginda Rasul, wajibanul anbiya'i, bertetangga dengan nabi-nabinya Allah atau bersanding dengan nabi-nabinya Allah nanti di surga itu lebih baik daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Allah wa hasuna ulaika rafiqah, dan sebaik-baiknya teman, itu baik-baiknya teman kita itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selain kita berkumpul dengan para guru, dengan para orang-orang soleh, dengan saya anak soleh, dengan saya anak Ibrahim Muhammad, saya kita kumpul. Kan bapak saya kan menjadi curang. Iya, kita kumpul bareng sama guru-guru kita kumpul juga nanti sama para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kualitasnya ternyata lebih baik daripada surga. Kita udah ada di dalam surga, kita berkumpul di mana? Di dalam surga juga berkumpul dengan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Rasanya kalau kita lagi dengerin begini, oh kita punya anak-anak karena gua pulang, pulang sholat Tuhan, buat tadarus ada-adanya. Yang habis sana pada gile, ya, gimana jantan, gitu. Kadang kita manusiawi Pak, manusiawi kan kita punya nafsu tapi kita kendalikan. Jadi kita berkumpul begini, kita ambil hikmahnya. Oh ternyata nanti kehidupan yang lebih indah itu ada di surga Allah, dan dalam keindahan itu dibalut dengan keindahan-keindahan yang lainnya. Dan yang terakhir, wa Allahu ta'ala fil jannati khairun minal jannah. Karena ridwan Allah Ta'ala akbar min jami'il ni'am. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga an-ahliha, untuk para penduduk surga, khairun minal jannah, itu lebih baik daripada surga. Karena ridwan Allah Ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala akbar, lebih besar min jami'in ni'am, dari seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau telah siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Apakah malaikat Malik mengundang Allah? Ya Allah, ngapa ini kerjaan saya dengan neraka panas ya Allah? Kan begitu. Ternyata tidak. Malaikat menjaga nerakanya Allah itu santai-santai saja, karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah ridhonya Allah, mau dimanapun kita berada, keadaan kita bagaimanapun, ini sudah ridhonya Allah. Itu semua sudah kenikmatan yang besar, nikmat yang lain hilang. Masuk ke dalam surga yang Allah, bakar dan hancurkan surga yang. Tapi yang diharapkan oleh orang Nabi adalah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segitu hebatnya kita mendapatkan ridho. Sudah mendapatkan ridho, ditambah lagi rahmat dari Allah, cukup udah hidup kita.
Karena kalau kita ngambil surat kita, ya Allah pantas ada kita masuk ke dalam surga. Ngandelin infak kita, pantas apa ada kita masuk ke dalam surga. Tapi alhamdulillah, kalau jamaah kuliah subuh selesai kelurahan maka kalau menginfak itu jadi trik yang paling bagus. Infak kita beramal, carilah yang terbaik. Kita masih satu, nolnya ada banyakan, jumlah kepada juga gedean. Itu insya Allah dengan begitu apa? Dengan begitu kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah 4 hal yang baik di sisi Allah ketimbang dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada lagi itu 4 hal yang paling buruk ketimbang neraka yang telah Allah siapkan buat kita. Jadi yang pertama tadi, langgeng yang kita di dalam surga itu lebih baik daripada surga. Yang kedua, khidmatul malaikah, pelayanan daripada malaikat Allah itu lebih baik daripada surga. Yang ketiga, wajiwarul anbiya, bertetangga bersanding dengan para nabi dan rasul ke Allah nanti di surga lebih baik daripada surga. Dan yang keempat yang lebih dahsyat adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik daripada surga dan melebihi seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi manusia yang terus baik di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.